Nah, sekarang kita masuk ke topik water influx. Ini ada sedikit referensi. Nah, ini sedikit pembuka. Jadi kita tahu kita ada beberapa drive mechanism. Ya, dan drive mechanism yang cukup terkenal dan yang paling strong itu adalah water drive. Sebenarnya water drive pun nggak selalu strong. Ada yang namanya water drive yang lemah, yang weak. Misalnya karena ada sesuatu yang memblokir pergerakan air dari bawah ke atas. Bisa aja. Misalnya ada shield, ada barrier di situ ya, ada daerah atau lapisan yang low permeability sehingga airnya nggak bisa masuk ke reservoir, itu bisa. Ya. Tapi kalau ternyata so far so good, wah pasti aliran air deras dan menyokong tekanan reservoir. Makanya tekanannya stabil. Seperti ini tekanannya stabil ya. Si reservoir pressure-nya stabil seperti ini. Kemudian karena reservoir pressure-nya stabil dan biasanya reservoir pressure-nya cukup tinggi, maka gasnya pun biasanya stabil karena tidak ada gas yang terbebaskan. Semuanya itu larut di dalam minyak, di bawah bubble point pressure. Semuanya masih di atas bubble point pressure, jadi gasnya nggak ada yang lepas. Makanya gas oil rasionya cenderung stabil. Ya, tapi dampak buruknya adalah produksi air. Itu produksi waternya bisa tinggi seperti ini. Water cut-nya nanti tinggi gitu karena ada water drive. Nah, water drive selalu berangkat dari aquifer. Ya, aquifer itu bisa bottom aquifer atau bottom water drive seperti ini yang kanan. Jika di bawah oil reservoir itu langsung aquifer. Ya, seperti itu. Tapi ada juga namanya edge water drive yang kiri. Edge water drive gitu ya. Nah, kita sebutin aquifernya itu adalah water lake seperti ini. Ini kalau bentuknya di samping-samping reservoir aquifernya gitu ya. Kalau ini bottom aquifer atau bottom water drive, kalau ini edge aquifer atau edge water drive. Nah, sekarang kita masuk ke water influx-nya ya. Water influx itu juga bisa kita sebut sebagai water encroachment atau aquifer influx ya. Jadi itu sama aja. Water influx, aquifer influx, water encroachment ya. Nah, it can be defined as underground layer of water-bearing porous rock which flows out into any available space in the reservoir. Ya, maksudnya adalah aquifer itu merupakan zona sama, dia berpori-pori juga, mirip mirip reservoir tapi isinya water dan water itu mengalir ke dalam reservoir untuk mengisi available space in the reservoir. Maksudnya available space ini adalah misalnya oil kita produksi dari reservoir, oil kita produksi. Pasti ada kekosongan di dalam reservoir. Ada voidage, ada void, ada kosong. Nah, kekosongan itu tidak akan pernah betul-betul kosong. Pasti akan ada fluida yang mengisi karena sifat fluida adalah mengikuti bentuk ruangan tempat dia berada, ya. Makanya akan ada air dari aquifer karena aquifer tekanan tinggi ya, dan dia akan bergerak menuju daerah-daerah yang kosong ya, daerah yang tekanannya rendah, makanya aquifer akan masuk gitu ya. Nah, aquifer ini biasanya large pool of water body ya, besar dia biasanya, ukurannya lebih besar dari reservoir seperti itu ya, dan dia ada di bawah hydrocarbon accumulation atau di bawah reservoir seperti itu. Nah, prior to hydrocarbon accumulation, ya sebelum terbentuknya reservoir, sebelum reservoir itu keisi dengan oil, semua batuan itu diisi oleh water, ya. Semua batuan reservoir awal mulanya itu terisi oleh water, belum ada oil, ya. Tapi ketika mulai nih proses drainage, oil keluar dari source rock, keluar dari kitchen, keluar dari batuan source rock ya. Dia keluar bermigrasi ke dalam reservoir
gitu ya, dan akhirnya ngedorong, mendisplace water dari reservoir atau dari pori-pori, dan waternya turun ke daerah aquifer, gitu ya. This means, ini artinya the majority of hydrocarbon pools discovered globally itu akan selalu ada aquifer, gitu ya, yang mungkin akan menjadi key source of energy dari untuk reservoir tersebut, ya. Karena asal mulanya reservoir itu keisi dengan water di zaman dahulu kala, baru waternya tergantikan oleh oil karena oilnya migrasi, berarti kita bisa mengatakan, ya udah, berarti di dekat reservoir, di dekat oil reservoir akan selalu ada zona water. Nah, zona waternya itu yang kemungkinan bisa jadi energi untuk mendorong oil. Makanya kita sebut sebagai water drive atau water influx, ya. Karena asal mulanya selalu ada water, pasti reservoir kita di dekat suatu body water. Nah, ketika oil atau gas diproduksikan dari reservoir, akan terjadi pressure decline, ya. Tekanan reservoir akan turun. Oke? Maka aquifer akan merespon untuk mengisi kekurangan tekanan itu, dan itu yang akan mengisi tekanan reservoir, dan kekuatan dari aquifer itu ditentukan oleh strength of that aquifer. Jadi maksudnya seperti apa? Misalnya gini. Seperti biasa, ini reservoir, ini ada aquifer, gitu ya. Ketika ini diproduksikan, gitu ya. Ketika ini diproduksi, ini kan let's say ya, asal mulanya nih. Di asal mulanya belum ada produksi, gitu ya. Semuanya pasti equilibrium, ya. Tekanan tekanan di reservoir, tekanan di reservoir dan di aquifer itu pasti equilibrium. P-nya equal, ya, P-nya equal di sini. Dan ketika tekanannya equal atau tekanannya equilibrium, sama aja, itu pasti tidak ada aliran. Ya, karena aliran itu terjadi dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Kalau tekanannya equal atau equilibrium, tidak akan ada aliran. Nah, tapi karena reservoir itu kita produksikan, gitu ya, karena reservoir itu kita produksikan, pasti tekanan reservoir turun. Dan karena tekanan reservoir turun, akan ada aliran. Aliran berasal dari tekanan rendah ke tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tingginya siapa? Ya jelas dari aquifer, ya. Jadi yang asal mulanya tekanan equal, no flow. There is no flow, tidak ada aliran. Tapi ketika ada pressure decline di bagian reservoir, akan ada aliran dari aquifer menuju ke reservoir. Dan ketika ada aliran, kekosongan di reservoir itu akan digantikan oleh water dari aquifer, dan alhasil tekanan akan konstan atau relatif stabil. Karena setiap kali reservoir kosong keisi, setiap kali reservoir kosong keisi, setiap kali kosong keisi. Gitu ya. Intinya tangkinya oil reservoir ini akan selalu keisi oleh water, kayak gitu. Gitu ya. Kayak istilahnya ini tangki bensin, gitu ya. Kalau dia udah kosong ya diisi dari aquifer, kayak gitu. Jadi akan selalu full tangkinya reservoir, dan alhasil tekanan reservoir akan stabil. Oke.